Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Desa Adat Desa Sade, ya, di Desa Rambitan. Oke teman-teman, ikuti terus channel ini. Kita akan explore sejarah singkat terkait dengan Desa Adat Sade. Ikuti terus ya, jangan di skip videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mari kita lanjut untuk ya teman-teman, sekarang kita akan ditemani oleh Pak Rahman untuk explore terkait dengan Desa Adat Sade. Ikuti terus ya, jangan di skip videonya. Ya. Totaan bisa sebagai untuk apa namanya spot atau Iya, ambil boleh. Oke, sekarang akan kita ditemani oleh Pak Rahman. Kita akan melihat bagaimana arsitektur dari rumah adat yang ada di Desa Sade ini. Baik Mas, tentang untuk arsitektur tentang rumah adat, jadi dari sisi jumlah di Desa Adat Sade ini berjumlah 150 rumah, ya, dengan bentuknya di mana masih dengan berupa masih arsitekturnya itu masih terjaga sampai sekarang, yang dinamakan Balai Adat Tani. Balai Adat Tani. Ya. Di mana Balai Adat Tani ini terdapat seorang petani yang sebagai tempat tinggalnya. Ya, dengan untuk arsitektur dulu nenek moyang kami karena mirip mungkin seperti gunung, dinamakan dengan nama lain, yaitu dengan Balai Gunung Rate. Kemungkinan karena puncaknya ada, ya, dan rata-rata memang ratenya itu pendek di depan. Ya, jadi filosofi juga, jadi Balai Adat Gunung Rate ini apabila masyarakatnya yang sebagai pemilik rumah atau bertamu itu supaya itu menunjukkan penghormatan untuk pemilik rumah atau baru kita masuk. Seperti itu ya. Dengan juga untuk arsitektur yang lain namanya Balai Bontar. Dari Balai Bontar ini adalah karena dari sisi untuk panjang dan pendeknya ada kemiripan, antara misalkan 7,5 dikalikan 6,5 kan agak mirip, dinamakan Balai Bontar, ya, tapi berupa gunung juga, itu ya. Dan yang paling terkecil namanya untuk Balai kami atau rumah ini dinamakan Balai Kodong. Balai Kodong. Balai Kodong ini adalah paling terkecil atau minimalis, di mana untuk digunakan untuk bagi orang yang baru menikah atau bisa dikatakan untuk tempat honeymoon, Mas. Honeymoon, ya, tempat bulan madu, ya. Iya. Jadi juga itu apabila kita sudah berkeluarga, anak sudah punya, baru kita buat rumah yang lebih besar lagi, ya, seperti itu. Nah, dan di mana rumah-rumah kami ini juga masih menggunakan dari bahan material itu masih dari kayu, bambu, dan alang-alang. Di mana kami untuk membangun rumah itu karena ini bukit, ya, jadi baik bagian bawahnya itu sampai atas ini, jadi untuk samping untuk di bagian sampingnya itu untuk tangga juga untuk sirkulasi air, seperti itu. Jadi dan mari kami ajak untuk masuk salah satunya, nanti supaya lebih mengenal dari bentuknya bagian ruangannya. Mari.
untuk yang mana untuk pekerjaan wanita nanti. Jadi bisa diselang-seling nanti ya, untuk bisa menerangkan bagaimana kegiatan untuk sisi pewarna untuk secara tradisional atau pakai bahan alami seperti ini. Jadi ini adalah cara nenek moyang kami saat ini itu untuk menggunakan bahan alam sebagai pewarna. Ya, untuk di samping juga sebagai ibu rumah tangga, jadi seorang petani dan peternak juga sebagai pengrajin. Jadi ini adalah daun taum dan kulit kayu lake. Ini untuk warna alami ya, dan bisa juga pakai serabutan dengan umbi-umbian untuk nantinya untuk menjaga kualitas untuk warnanya ini. Jadi tidak untuk semuanya bisa kalau sudah direndam baru dijemur atau tidak boleh dengan matahari. Ya, seperti itu. Ini guys. Nah, untuk main anak-anak ya. Tradisional sekali. Ini untuk alat penumbuknya itu penumbuk Pak, kopi ya? Pak, kopi sama padi. Ya, bisa kita coba dulu. Sehingga langsung jadi hasilnya begini. Setelah saya tumbuk hasilnya begini guys. Teman-teman nanti bisa coba. Dan juga untuk lampu Mas ya. Jadi lampu juga di sini sampai saat ini itu adalah kita sudah masuk listrik, tetapi dulu bisa pakai lampu. Lampi. Jadi ini minyak kelapa, sumbunya kapas untuk penerang. Ya, sedangkan untuk air sumur pakai timbaan. Ya baik. Dari kelanjutannya kita bisa masuk salah satu rumah yang ditukarkan dulu. Baik. Nah, jadi ini tentunya supaya lebih mengenal ruangan kami atau kamar. Ini untuk kita berada di dalam rumah itu namanya untuk halaman ruang keluarga namanya sesangkok. Sangkok ya ini. Sangkok ini adalah duduk, untuk menerima tamu, bisa untuk makan keluarga dan juga untuk tempat tidur. Ya. Nah, sedangkan untuk bagian dalam dinamakan dalam balik itu untuk tempat memasak juga tempat tidur anak gadis ya. Jadi terbagi jadi dua. Ya, ada namanya dalam bali dan dalam bali dalam. Ini kenapa ini pendek arsitekturnya? Kenapa harus pendek ini? Jadi sengaja dibikin pendek ini itu di samping keluar dan masuknya itu kita menghormati, tetap kita hormat. Jadi keluar misalkan dari pintunya mulai tetap merunduk sampai ke bawah. Ya, tetap ya. Dan apabila masuk tamu juga apabila ada yang datang untuk bertamu juga dia merunduk dulu baru masuk rumah. Itu menunjukkan tanda hormat. Tanda hormat. Tanda hormat gitu. Ya. Nah dengan material kalau lantai di sini itu adalah menggunakan tanah ini Mas ya. Jadi tanah ini kita campurkan juga dengan sekam padi. Ya. Lalu kita kasih air. Kembali kami informasi. Berarti ini kotoran sapi ya? Dari kotoran sapi bagian atasnya ini. Jadi atau kotoran kerbau dengan mengisi yang namanya tradisi belulut. Tidak bau ini? Jadi baunya karena bahan dasar ini tanah Mas cepat diserap ke bawah. Ya, jadi cepat kering kurang lebih lah 1 jam ya. Nah, baru itu sudah itu biar agak licin itu digosok pakai batu. Terus untuk dalam hal kita memelihara itu 3 kali dalam 1 minggu itu tujuannya biar tidak retak-retak dan tidak berdebu. Dipoles terus dengan kotoran sapi yang baru. Yang baru dengan atau kotoran kerbau.